Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan membahas materi tentang tematik 6F subtema 2. Silahkan diperhatikan dan disimak baik-baik. Teks non-fiksi merupakan teks yang ditulis berdasarkan keadaan yang sebenarnya, sesuai fakta yang jelas dan bukan rekaan. Dalam setiap paragraf suatu teks, terdapat kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama berisi gagasan utama atau pokok permasalahan. Pokok permasalahan tersebut diperjelas secara terperinci atau lebih lengkap melalui kalimat-kalimat penjelas. Pemaparan suatu pokok pembahasan dalam suatu paragraf dapat disampaikan secara umum khusus ataupun khusus umum. Hal ini bergantung pada letak kalimat utamanya. Jika kalimat utama berada di awal paragraf, pemaparan pokok pembahasan dilakukan secara umum khusus. Maka paragraf ini disebut paragraf deduktif. Sebaliknya, jika kalimat utama berada di akhir pokok pembahasan yang dipaparkan secara khusus umum, paragraf ini disebut paragraf induktif. Untuk memperoleh informasi penting dalam teks, pembaca harus membaca teks dengan sungguh-sungguh atau disebut membaca intensif. Membaca intensif juga dapat dilakukan untuk menentukan gagasan utama setiap paragraf. Rangkaian gagasan teks pada setiap paragraf digunakan untuk menentukan gagasan utama teks. Adapun langkah-langkah efektif yang dapat dilakukan untuk menentukan gagasan utama teks adalah sebagai berikut. 1. Menentukan teks yang akan dibaca, baik berupa buku, majalah, koran, atau artikel di laman internet. 2. Mencermati judul teks. 3. Membaca teks dengan seksama. 4. Menggarisbawahi kalimat utama. 5. Menandai informasi penting dalam teks. 7. Mencatat informasi-informasi penting dalam teks menggunakan unsur berita, yaitu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. 7. Mencatat gagasan utama setiap paragraf. 8. Menulis gagasan utama teks dalam bentuk ringkasan. Nah, tugasnya buka halaman 74. Ada teks yang berjudul Buktikan Peduli Lingkungan, Generasi Milenial Bisa Apa. Nah, dari teks tersebut, maka carilah gagasan utama setiap paragrafnya dan carilah gagasan utama teks dalam bentuk ringkasan. Nah, dari teks tersebut kita bisa tahu bahwa kita adalah generasi milenial, di mana generasi milenial perlu mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang sudah ada sejak dulu. Nah, upaya yang dapat dilakukan antara lain rela berkorban. Rela berkorban diperlukan dalam membantu sesama warga sehingga terwujud kehidupan masyarakat yang harmonis. Contoh sikap rela berkorban dapat diwujudkan dengan perilaku berikut, yaitu rela berkorban membantu teman atau tetangga yang terkena musibah. Rela berkorban di lingkungan sekolah, misalnya dengan ikut menjaga kebersihan sekolah dan mematuhi tata tertib sekolah. Rela berkorban untuk menjaga keamanan tempat tinggal, misalnya orang dewasa melaksanakan ronda malam. Sikap selanjutnya adalah sikap cinta tanah air.
Sikap cinta tanah air dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya sebagai berikut. Bangga sebagai bangsa Indonesia, misalnya dengan menggunakan barang-barang buatan dalam negeri. Melestarikan kebudayaan Indonesia dengan mengenal dan mempelajari kebudayaan daerah. Hidup rukun dan gotong royong, yaitu wujud cinta terhadap sesama manusia sebagai bagian dan unsur penting dalam negara. Selanjutnya yaitu membina persatuan dan kesatuan. Dalam membina persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya yaitu sebagai berikut. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, saling menghormati orang yang berbeda agama dan tidak membedakan suku, menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan. Upaya mempertahankan kemerdekaan juga dilaksanakan di berbagai daerah, dimulai dari lingkungan terkecil, misalnya keluarga. Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan antara lain melakukan kegiatan positif yang dapat memperkuat persatuan, misalnya menghargai perbedaan, tidak memaksakan kehendak, dan mendahulukan kepentingan umum. Selain itu, upaya mempertahankan kemerdekaan juga dapat dilakukan dengan bangga memiliki identitas sebagai bangsa dan mencintai budaya sendiri, yang diwujudkan dengan menggunakan produk dalam negeri serta mengenal dan mempelajari kesenian daerah. Mempertahankan kemerdekaan merupakan hak dan kewajiban warga negara. Hak merupakan segala sesuatu yang seharusnya diterima dan dimiliki oleh setiap individu. Hak warga negara Indonesia telah diatur dan tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, di mana Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan konstitusional dan sumber dari segala undang-undang yang berlaku di Indonesia. Berikut contoh hak warga negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. 1. Memperoleh kemerdekaan dan bebas dari penjajahan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan mendapat perlindungan hukum pasal 29 ayat 1. Mendapat penghidupan yang layak, misalnya mendapat pekerjaan dan memenuhi kebutuhan pasal 27 ayat 3. Memeluk agama masing-masing dan beribadah sesuai agama dan kepercayaan yang dianutnya pasal 29 ayat 2, dan warga negara yang termasuk fakir, miskin, dan anak terlantar dipelihara oleh negara pasal 34 ayat 1. Masih banyak hak kita yang lain sebagai warga negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak-hak warga negara Indonesia diatur dan tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak tersebut mencakup semua bidang kehidupan, antara lain bidang sosial, budaya, ekonomi, hukum, pertahanan, keamanan, dan pendidikan. Setiap hak yang tercantum memiliki manfaat. Manfaat pemenuhan hak bagi warga Indonesia antara lain sebagai berikut. Bidang pendidikan. Warga negara berhak mendapatkan pendidikan untuk menambah pengetahuan dan keterampilannya. Di bidang hukum, warga negara mendapat kehidupan yang aman, damai, berkeadilan, dan harmonis sehingga terwujud ketertiban dan kerukunan warga. Di bidang ekonomi, dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat dengan mengurangi pengangguran dan kesenjangan sosial serta meningkatkan pendapatan. Di bidang sosial budaya, warga negara mendapatkan jaminan pemenuhan fasilitas dan pelayanan kesehatan, mengembangkan minat dan bakat, berkomunikasi, dan mendapatkan informasi sehingga masyarakat lebih sejahtera sesuai dengan tujuan bangsa. Pelaksanaan hak sangat diperlukan untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Setiap orang yang memiliki hak dapat memilih apakah akan menuntut haknya tersebut atau tidak. Banyak manfaat yang akan diperoleh jika setiap warga melaksanakan haknya. Contohnya, pentingnya pendidikan untuk mencari dan mendapat pengetahuan. Pelaksanaan hak juga penting bagi penyelenggaraan pemerintahan. Misalnya, hak dalam mengeluarkan pendapat ketika mengikuti pelaksanaan
pelaksanaan pemilu. Tetapi tidak semua hak dapat dilakukan secara langsung oleh semua warga. Misalnya, hak untuk memberikan hak pilih dilakukan oleh warga yang berusia 17 tahun ke atas. Salah satu hak kita adalah hak untuk hidup dan tumbuh berkembang. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tahap perkembangan manusia, yaitu mulai dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan manula. Sebagai makhluk hidup, manusia dapat berkembang dari waktu ke waktu. Perkembangan manusia ini ditandai dengan berbagai ciri tertentu. Setiap fase perkembangan ditandai oleh ciri khas masing-masing, antara lain sebagai berikut. Pada masa bayi dan balita, organ-organ pada bayi semakin berkembang. Pada usia 1 hingga 2 tahun, bayi mulai belajar mengendalikan fungsi anggota tubuh, misalnya kaki untuk berjalan, tangan untuk memegang. Pada usia anak-anak, organ tersebut akan semakin matang. Kemudian masa anak-anak, yaitu usia 5 sampai 12 tahun. Pertumbuhan fisiknya mulai meningkat, misalnya penambahan tinggi dan berat badan, serta perkembangan koordinasi otot-otot dan kemampuan mental. Biasanya pada usia ini terjadi kematangan emosi dan kemampuan untuk bergaul dengan orang lain. Selanjutnya yaitu masa remaja. Setelah masa anak-anak terjadi masa remaja. Masa ini disebut juga masa pubertas. Pada masa remaja terjadi perubahan fisik yang terlihat jelas. Pada masa ini juga terjadi perkembangan organ tubuh. Salah satunya adalah organ reproduksi. Pada anak perempuan, matangnya organ reproduksi ditandai dengan terjadinya menstruasi. Pada anak laki-laki, perubahan yang terjadi tampak pada membesarnya jakun dan perubahan suara. Perubahan-perubahan tersebut terjadi karena kerja hormon. Adapun ciri pubertas pada anak perempuan yaitu kulit menjadi lebih halus, suara semakin lebih tinggi, mulai muncul bau badan dan mulai muncul jerawat. Ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki yaitu jakun mulai terlihat, suara mulai berubah menjadi lebih besar, keringat berlebih dan bau badan, mulai muncul jerawat, tumbuh rambut di wajah seperti kumis atau jambang, dan masa otot membesar. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.